Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada semua saudara-saudara yang secara aktif terus mengikuti video klip saya. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya, Dr. Ando Septin Mamburai Paiki, the President of the State Republic of Melanesia. Video klip kali ini saya masih terus tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dalam beberapa pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak selalu mengangkat dan serukan kepada seluruh dunia untuk memperhatikan masalah Palestina. Dan Anda mengabaikan masalah Melanesia Barat yang sudah hampir 32 tahun sejak proklamasi 14 Desember 1988 hingga saat ini. Anda terus mengabaikan dan terus bersembunyi dan tidak bisa berani untuk bicara soal ini sampai detik ini. Saudara Presiden Jokowi yang saya hormati, Anda sebagai presiden dari suatu bangsa yang besar, bangsa Indonesia, harusnya Anda berjiwa besar dan melihat segala sesuatu yang ada di dalam negeri secara objektif, mulai di dalam rumah, baru lihatlah keluar. Ya. Jangan berusaha untuk mencoba untuk melihat dan melepaskan selubar yang ada di dalam negeri Israel, wilayah Israel sekarang, dan Anda mengabaikan balok besar yang ada di depan yang pele mata saudara, dan Anda tidak melihat, Anda akan terjatuh dan terantuk dan jatuh. Masa sangat heran dan lucu sekali, Bapak sebagai Bapak dari suatu bangsa yang besar, tapi Bapak tidak lihat ini. Bapak panggil saya sebagai saudara. Bapak panggil orang-orang Melanesia itu sebagai saudara yang ada di dekat bangsa lain yang Anda jajah. Tapi Anda lebih cenderung untuk menyelesaikan dan bahkan menghimbau negara-negara lain untuk melihat selubar yang ada di Palestina di sana, di dalam negeri Israel. Ya. Saya tidak mau ikut campur ke sana, tetapi yang lucunya, kasus kita ini dari dulu sampai sekarang, dan kita pakai cara kekerasan yang menjebak dua bangsa ini terus hancur-hancuran. Lalu kita duduk makan minum di atas dua bangsa ini, tulang belulang dari dua bangsa ini. Tidak sedikit orang Indonesia yang sudah mati di atas tanah ini. Tidak sedikit orang Melanesia Barat yang sudah mati di atas tanah. Karena kebodohan kita bersama. Sebagai Bapak, saya undang Bapak, mari kita duduk bicara dan kita lihat ini. Begitu. Saya pikir mari kita harus duduk bicara. Sudah waktunya untuk kita harus bicara jujur. Begitu. Ya. Masa Anda sibuk dengan Palestina di sana yang jauh sekali, urusan negeri dalam negeri orang, kau punya dalam negeri ini saja Anda tidak bisa laksanakan. Ini kan suatu kekeliruan besar. Lalu Anda melarang orang untuk tidak boleh bicara tentang masalah dalam negeri Indonesia. Ini kan lucu. Antara ucapan dengan tindakan ini tidak seiring. Tidak usah kita munafik lah. Kita tidak usah bermuka dua dan munafik. Tidak boleh. Ya. Malu. Ini bangsa besar. Punya harga diri dan harkat dan martabat bangsa ini besar. Bangsa yang betul-betul memperhatikan, punya nilai teposeloranya tinggi sekali. Punya nilai kemanusiaan itu tinggi sekali, rasa itu tinggi sekali. Tapi bagaimana Anda bisa melakukan cara seperti ini? Kan bikin malu bangsa yang besar ini. Kalau Menteri Dalam Negeri atau siapa bolehlah dia bicara masih ini, tapi sebagai Presiden tidak boleh. Karena tanggung jawab secara keseluruhan dari semua tingkah laku tindakan yang ada di Republik ini, akhirnya endingnya adalah Presiden Republik Indonesia adalah penanggung jawab. Nah, itu. Jadi minta maaf, saya pikir lebih bagus jangan sibuk dengan Palestina dulu.
Biarkan mereka selesaikan sendiri karena ada banyak negara yang berurusan di sana. Ya. Tapi selesaikan dulu kita punya masalah ini. Supaya jangan terus disoroti oleh negara-negara yang lain yang menurut Anda itu negara kecil. Negara betul, Vanuatu negara kecil. Menurut Anda negara kecil. Solomon Island barangkali juga negara kecil menurut Anda. Negara-negara lain juga karena Anda menganggap bahwa mereka kecil. Tapi mereka punya jiwa, mereka itu besar. Mereka bisa melihat kasus yang ada di atas tanah ini. Lebih bagus dengan berbenah diri, terima itu sebagai masukan, dan mari kita duduk selesaikan, supaya Anda berhak bicara tentang Palestina, semua orang dengar kepada apa yang Anda ucapkan. Begitu. Anda tidak bisa bicara sana sementara Anda menjajah kami, dan negara lain akan tantang Anda. Begitu. Oleh karena itu, saya berharap sekali lagi, sebagai bangsa yang besar, sebagai bapak dari suatu bangsa yang besar, presiden dari suatu negara yang besar, mari, monggo, kita orang duduk sama-sama. Saya ajak dari setiap kali video klip saya ajak, mari kita duduk bicara, kita duduk bicara, kita duduk bicara. Begitu, karena pendekatan militer tidak akan pernah selesaikan persoalan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Gembala saya. Saya mohon supaya dengan penuh kerendahan hati, dengan jiwa yang besar, sebagai Bapak dari suatu bangsa yang besar, Presiden dari suatu negara yang besar, bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, buka mulutmu, sudah waktunya untuk bicara harus jujur. Mari, supaya pada waktu mati dipanggil oleh Tuhan masuk surga, jangan waktu mati masuk neraka lagi. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini, kita semua akan pertanggungjawabkan semua pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Meskipun saudara-saudara di hutan juga ada salah, tapi mari kita tidak bisa tanggapi mereka secara kecil, dengan jiwa kecil. Kita harus berada di atas posisi itu supaya kita tidak boleh dianggap bodoh sama dengan mereka. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Tuhan Insinyur Joko Widodo yang saya hormati. Tuhan yang saya sembah, yang menjadi gembalaku, kiranya memberkati Anda dan bangsamu. Sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut.